Legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore dan malam. Salam Rahayu, Sagung Dumadi. Salam Trisula Weda, Sampurasun. Terima kasih teman-teman yang masih tetap setia di channel YouTube kami, Sang Kinasih. Dan selamat datang para subscriber baru. Angga Yuwasira Maring Kaluhuran. Kebenaran itu selalu hanya satu. Tapi tak cukup satu jalan dalam mencari kebenaran. Kali ini kami admin akan membahas tema tentang ciri-ciri Satria Piningit dan makna Trisula Weda yang sesungguhnya. Menurut hadis dan Al-Quran, Trisula Weda memiliki makna yang sangat dalam. Inilah kunci untuk membuka takdir siapa Satria Piningit yang sebenarnya. Apabila artinya disandarkan dan dicari makna Trisula Weda tersebut pada hadis dari Rasulullah, yaitu 1. Imam, 2. Amir, 3. Khalifah. Imam, Amir dan Khalifah arti universalnya adalah pemimpin. 3. Nama, pangkat, jabatan dan ciri-ciri seorang lelaki yang menjadi satu atau tiga jadi satu, yaitu saling melengkapi satu sama lainnya. Apabila kita mencari tiga kata kunci tersebut di atas, di dalam Al-Quran, tentu dan pasti akan banyak sekali kita temui. Mungkinkah Allah lebih dahulu memuji-muji Satria Piningit dalam Al-Quran dengan menyamarkan nama beliau dengan sebutan-sebutan yang umum? Tapi sebetulnya nama sebutan itu adalah sangat khusus. Dan dengan menyebutkannya ciri-ciri beliau yang tersamarkan dalam Al-Quran, kemudian oleh baginda Muhammad Rasulullah, dihultuskan dalam hadisnya sebagai petunjuk dan pesan rahasia untuk umat-umatnya yang berakal dan berpikir. Hadis-hadisnya adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan pemimpin akhir zaman sebagai imam, sebagaimana yang diterima dari hadis Abi Hurairah. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaifa antum ija najala bnu maryama fikum wa imamukum minkum, muttafaqun alaih. Rasulullah SAW telah bersabda, bagaimana sikap kalian jika Isa putra Maryam alaihissalam turun di tengah-tengah kalian, sedang imam kalian itu dari kalian sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Jadi di sini disebutkan imam kamu. Jadi pengungkapan imam kalian dari kalian atau berasal dari kalian itu banyak para ulama menyatakan bahwa imam tersebut adalah Imam Mahdi. Jadi ketika Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi, tepatnya di Menara Putih Masjid Umawi Damaskus, ketika hendak didirikan sholat subuh. Nah, pada saat itu ketika turun, ketika dekat dengan Imam Mahdi, ketika Imam Mahdi mau bertakbir memulai sholat, Imam Mahdi mengetahui ada Nabi Isa yang baru diturunkan Allah. Maka pada saat itu ada dialog di hadis yang lain yang saya akan jelaskan. Dialog tersebut bahwa Imam Mahdi memberikan kesempatan untuk menjadi imam. Namun pada saat itu Nabi Isa tidak mau menolak, sehingga pada saat itu imam sholat Nabi Isa dan kaum muslimin itu adalah Imam Mahdi. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis
ini menyebut pemimpin akhir zaman sebagai imam, yaitu intinya sebagai imam sholat. Kemudian di hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa pemimpin akhir zaman itu disebut sebagai amir. Sebagaimana hadisnya diterima dari Jabir bin Abdullah, yaqulu, ia berkata, Sami'atun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, La tajalu ta'ifatum min ummati, akan senantiasa ada dari umatku sekelompok, min ummati, orang yang dari umatku, yuqatiluna alal haq, yang berperang di atas kebenaran, zahirin ila yaumil qiyamah, akan selalu zahirin, unggul, menang hingga hari kiamat. Qala, ia berkata, payanzilu Isa bin Maryam alaihi salam, lalu turun Isa putra Maryam alaihi salam, fayaqulu amiruhum, lalu amir mereka berkata. Jadi di sini yang disebut amir itu banyak ulama yang mengatakan amir di sini adalah Imam Mahdi. Yang tadi saya sebutkan imam sholat gitu kan, yang memberi kesempatan kepada Nabi Isa untuk menjadi imam. Nah, ini dialognya. Fayaqulu amiruhum, maka amir mereka berkata kepada Nabi Isa, Ta'ala sholli lana, kemarilah, jadilah imam salat kami. Fayaqulu, lalu Isa menjawab, la, tidak, inna ba'dakum ala ba'din umara'u, sesungguhnya sebagian kalian atas sebagian yang lain adalah umara'u, pemimpin, takrimatullahi hazil ummah, sebagai pemuliaan atau penghormatan Allah terhadap umat ini. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Jadi secara tegas di hadis ini disebutkan pemimpin akhir zaman sebagai amir. Yang terakhir, penyebutan Nabi kepada pemimpin akhir zaman sebagai khalifah. Jadi Nabi menyebut pemimpin akhir zaman itu sebagai khalifah. Hadisnya diterima dari Abi Sa'id Al-Khudri dan Jabir bin Abdullah. Qala, keduanya telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yakunu fi akhir zaman, akan ada di akhir zaman, khalifatun, seorang khalifah, yaqsimul mala, yang membagi-bagikan harta, wala ya'udduhu, yang tanpa gitu kan menghitung-hitungnya. Rawahu Muslim. Nah, ini pula diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahkan oleh Imam Ahmad. Jadi di hadis ini disebut pemimpin akhir zaman sebagai khalifah. Jadi kesimpulannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut pemimpin akhir zaman kurang lebih dalam 3 sebutan. Yang pertama sebagai imam, yang kedua sebagai amir, yang ketiga sebagai khalifah. Barangkali demikian yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu pencerahan mengenai info-info atau keterangan-keterangan mengenai akhir zaman. Demikian yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, Ahmadu Rabbillah khairu maliki, musalliyan ala nabiyil Mustafa wa alihil mustakmilin asyarafa, wa asta'inu Allah fi alfiyah.